Pak Budi, libur panjang Natal kemarin dan juga cuti bersama dan akan berlanjut pada libur panjang pergantian tahun, agak terganggu aktivitas perlintasan di Cipularang. Karena ada salah satu pilar jembatan Cisomang yang bergeser. Dari Kemenhub sendiri seperti apa Pak antisipasi untuk mengatasi kemacetan yang terjadi? Ya, pertama kali kami berdiskusi dengan Kementerian PU, dengan polisi, apa yang terjadi dan bagaimana rekomendasinya. Ya. Dari kerusakan yang terjadi, ternyata memang masih ditolerir kendaraan tipe 1 itu boleh. Tipe 1 itu sedan mobil sedan sama jeep ya. Jeep tapi bus, apalagi truk gandeng ya, sama sekali tidak boleh. Jadi dengan dasar itu PUPR dan lalu lintas memberikan masukan gitu. Terus kita memberikan suatu rekomendasi tentang larangan bagi jenis-jenis tertentu yang tidak boleh satu. Kemarin kita evaluasi lagi. Ternyata jalan-jalannya itu juga harus diatur. Jadi memang kita hari ke hari melakukan diskusi dengan Korlantas dan PUPR untuk menghadapi ini. Apalagi kita masih ada tanggal 1 harus mudik balik. Ya. Jadi kita memang akan mendiskusikan secara jelas, tepat supaya para pengguna jalan itu juga jangan terlalu dirugikan. Gitu. Apakah sudah ada perkiraan Pak berapa panjang atau berapa kilometer kemacetan yang akan terjadi akibat perbaikan jembatan Cisomang ini dari hitung-hitungan Kemenhub? Sebenarnya kalau lalu lintas dengan kapasitas biasa, dengan pengalian ini, relatif pada hari pertama dan kedua tidak terjadi apa-apa. Kemarin memang terjadi suatu kemacetan karena trailernya itu macet. Sehingga itu macet sampai lebih dari 5 kilo. Ya. Tapi teoritis kalau dengan volume yang biasa, dengan larangan yang ada sekarang itu, tidak ada kemacetan. Artinya hanya menuju Bandung lebih lama bagi bus dan trailer. Normalnya menuju Bandung dengan Cipularang sekitar 2 jaman Pak. Normalnya. Kalau sekarang butuh berapa jam Pak Budi? 3 jam lah. 3 jam dari Jakarta menuju Bandung. Ya. Untuk arah sebaliknya apakah ada pengaruh Pak Budi? Sama kira-kira. Sekitar 3 jam juga ya? Ya, betul. Baik. Nah, kalau kita berbicara selain soal Cisomang, tahun baru atau pergantian tahun ini adalah salah satu momen yang membuat Bapak sebagai Menteri juga ketiban sibuk Pak, karena tidak boleh cuti seperti itu Pak ya. Selain di Cisomang di mana lagi Pak titik-titik kemacetan jelang pergantian tahun ini? Kita berdiskusi dengan stakeholder, khususnya dengan Korlantas dan Kementerian PUPR. Ya. Nah, dari kondisi itu kita memang melihat ada 3 tempat yang kemungkinan terjadi satu kemacetan. Satu itu di Suta, yang kedua di Merak, yang ketiga di Cipali. Suta dan Merak kita sudah punya format tertentu untuk mengatasi, tapi kita tidak boleh lengah, harus melakukan itu. Khusus untuk Cipali itu ada satu kata yang tepat, bahwasanya yang namanya jalan tol itu ada kapasitas. Betul. Seperti air dalam gelas gitu. Kalau kita memberikan volume jauh lebih besar, pasti luber gitu. Ya. Nah, konsep itulah itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Dengan keterbatasan itu, maka untuk mengantisipasi mobil itu berlebihan, maka kita akan gunakan mekanisme buka tutup. Ini sekaligus untuk mengantisipasi terjadinya horor di Brexit pada Idul Fitri 2015. Betul. Ya. Jadi kita pada saat itu kita terlalu memberikan ekspektasi yang berlebihan, sehingga seolah-olah yang namanya Cipali itu mampu menampung berapapun jumlah mobil yang gitu. datang. Padahal 1 gelas gitu loh. Nah, kita batasi dengan itu dan kita juga arahkan bahwasanya pemudik silahkan juga bisa menggunakan jalur utara dan jalur selatan. Pada saat malam itu kami berkunjung sana, ya alhamdulillah lancar. Artinya mungkin bagi warga atau masyarakat Jakarta yang mau mengarah ke Jawa bagian timur melalui Cipali, ketika mereka memasuki tol JOR, Jakarta Outer Ring Road, mereka sudah punya informasi Pak, bahwasanya di Cipali sudah penuh atau sudah padat. Betul. Karena kami informasikan kalau Cipali itu lebih dari 5 kilometer, maka orang dari Pejagangan harus keluar. Kalau lebih dari 10 kilo, harus keluar dari Cikarang. Ya. Kalau lebih dari itu, kita akan kendalikan di kota. Itu yang kita komunikasiin terus. Nah, ini yang mungkin jadi suatu cara baru untuk memberikan suatu komunikasi kepada masyarakat yang akan menggunakan lalu lintas. Nah Pak, bagaimana Bapak nantinya bisa mengatur dan bisa dipatuhi oleh masyarakat apa yang Bapak himbau tadi ketika Cipali ini sudah
padat oleh lalu lintas, apakah mereka akan diblok jalannya, diarahkan melalui jalan-jalan di sekitarnya, ataukah nanti pengaturan akan seperti apa di lapangan, Pak Budi? Kita ada mekanisme yang sekarang ini Brexit, kalau dia itu ngantri sampai 5 km, maka mobil harus keluar dari pintu sebelumnya. Ini kita tutup pintu sebelumnya. Kalau ini 10 km, berarti menghabiskan 10 km ini membutuhkan lebih dari 2 jam. Kita tutupnya lebih awal di Kerawang. Oh, di Kerawang udah mulai ditutup tuh, Pak? Ya? Kalau 10 kilo ya. 10 kilo. 10 kilo. Jadi pemudik itu bisa lewat Bandung atau lewat ke Pantura gitu. Kalau lebih dari itu, kita akan manage dari Jakarta. Nah, ini selalu kita komunikasikan supaya orang juga tidak komplain. Mengapa kok seperti ini? Nah, kita sampaikan kondisi itu. Nah, bagi masyarakat, bagaimana cara mereka mendapatkan info itu? Apakah ada di signboardnya Jasa Marga yang ada di setiap ruas tol, ataukah melalui radio, atau seperti apa, Pak Budi? Ada di radio, tetapi di setiap perlintasan atau exit itu kita ada komunikasi. Atau mungkin ada apps yang bisa di-download di telepon masing-masing, Pak? Ada kita melalui radio. Melalui radio saja, Pak, ya? Dan itu diinformasikan 24 jam, Pak Budi, ya? Betul. Baik, itu kita bicara soal Pulau Jakarta dan sekitarnya, Pak. Bagaimana kalau kita mengarah lebih timur lagi, Pak? Apakah ada titik kesimpulan kemacetan, Pak? Ada beberapa, satu itu di Puncak, kedua di Bandung, ketiga di Bali. Bali? Bali. Jadi memang masing-masing spesifik punya problemnya macam-macam. Seperti di Puncak kita buka tutup, ya. Di Bandung belum ketemu konsep, jadi kita mesti ngomong dengan wali kota apa yang akan kita lakukan. Bali kemarin kita sempat koordinasikan dengan Pemda, dengan polisi di sana. 1 hari, nggak sampai 1 hari itu bisa selesai. Jadi semua itu bisa di-manage, Pak, ya? Mestinya bisa di-manage, ya. Nah, nanti kita akan berbicara lebih lanjut lagi, Pak, soal bagaimana Bapak memanage, karena Bapak lama di profesional di bidang di swasta, tapi sekarang bekerja sebagai abdi negara sebagai Menteri Perhubungan. Nanti kita akan kembali lagi, Pak. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di iTalk.